Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat? Siap. Baik, untuk hari ini kita akan belajar ya, berkaitan dengan mengolah tanah dan menanam bahan tanam. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar berkaitan dengan tujuan mengolah tanah. Ya, tujuan mengolah tanah yang pertama kali apa? Itu meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua adalah meningkatkan pH tanah. Kalau tanah kita sering diolah berulang kali, maka akan meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan pH tanah. Untuk mengolah tanah, semua jenis tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan, itu harus diolah terlebih dahulu supaya apa? Tanah tadi dapat meningkatkan kesuburan tanah, khususnya adalah pH. Nah, untuk tanaman perkebunan hari ini kita akan membuat lubang tanam ya, sesuai dengan komoditi tanaman perkebunan yang akan kita tentukan hari ini. Ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita akan Bapak sampaikan di sini. Begitu juga dengan ketika kita menanam bahan tanamnya, yaitu kita akan menentukan komoditinya adalah komoditi tanaman kakao ya, tanaman kakao. Ini kakao yang akan kita tanam di area pertumbuhan. Nah, sebelum kita tanam ke area pertumbuhan, terlebih dahulu adalah kita menentukan titik tanamnya, yaitu dengan membuat apa? Apa namanya nih? Acir. Ya, acir atau pancang. Membuat pancang untuk menentukan titik tanam. Sesuai dengan jarak tanaman komoditi tanaman kakao yang kita tentukan hari ini. Ya. Nah, setelah itu alat dan bahan yang kita perlukan ketika kita membuat lubang tanam sampai kita menanam bahan tanam, yaitu pertama kali apa? Ini apa namanya? Sangkat. Ya, sangkat. Ya. Sangkat untuk mencetak atau membuat ukuran yang sama, ya kan? Kemudian cangkul, ya, cangkul. Kemudian berikutnya adalah mal, ya, mal atau patron. Mal itu pada tanaman perkebunan yang kita tentukan berbeda-beda ukurannya. Khususnya untuk tanaman kakao, ya, itu kita membuat lubang tanam dan sekaligus membuat mal atau patronnya adalah ukurannya 40 kali 40. 40 panjangnya, lebarnya 40, kedalamannya juga 40. Supaya apa? Kita membuat mal atau patron, tujuannya adalah membentuk ukuran yang seragam. Jelas ya? Kemudian setelah itu kita siapkan ember. Ya. Ember, kemudian sendok atau orang bilang namanya cetok, ya. Nah, di dalam ember kita isi adalah pupuk kandang, ya, untuk kita buat media tanamnya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita menanam tanaman, terlebih dahulu kita membuat apa? Lubang tanam dengan kita menggunakan mal atau patron, ya, dengan ukuran 40, kedalaman juga 40. Kita buat seperti ini, ya. Setelah itu kita tandai, ya, ya. Kemudian di sini juga kita tandai. Kemudian berikutnya kita tandai. Setelah itu baru kita bentuk ukuran yang sama, yaitu apa? 40 kali 40, kedalamannya juga 40. Nah, seperti ini ya. Nah, sementara yang pancanya kita cabut terlebih dahulu. Setelah itu kita pisahkan antara tanah lapisan atas
atau topsoil ya di sisi belakang, ya lapisan subsoilnya di depan, atau kita sebelah kiri topsoilnya, sebelah kanan subsoilnya juga boleh. Nah sama, kita pisahkan ya. Ya. Kita pisahkan. Begitu juga dengan lapisan subsoilnya. Udah ketemu lapisan subsoilnya, kita juga pisahkan. Tujuannya apa? Kita misalkan lapisan topsoil dengan lapisan subsoil. Tujuannya adalah ketika kita menanam atau menambah tanah ini, kita meletakkan tanahnya, lapisan subsoilnya di paling bawah, lapisan topsoilnya di paling bawah, subsoilnya paling atas. Ya. Setelah itu baru kita menanam bibitnya. Dulu kita supet dulu ya. Dulu kita tanam ini. Tolong dicampur pupuk kandangnya di lapisan topsoilnya dengan lapisan subsoilnya. Coba digaul. Dia bantu gaul. Nah, gaul. Kemudian lapisan topsoil kita masukkan terlebih dahulu, topsoilnya masukkan. Kemudian lapisan subsoilnya masukkan, subsoilnya. Nah, sebagai penanda bahwa polybag sudah kita cabut, maka kita taruh di bagian atas seperti ini. Sudah ya. Kira-kira ditanyakan tidak sampai sini berkaitan dengan mengolah tanah dan menanam bahan tanam, khususnya komoditi tanaman kakao. Ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, demikian materi mengenai mengolah tanah dan menanam bahan tanam, khususnya untuk tanaman kakao. Tetapi tidak hanya tanaman kakao saja, kalian bisa menentukan semua komoditi tanaman perkebunan dengan cara yang sama. Yang berbeda adalah ketika kalian menentukan titik pancang, ya kan, sesuai dengan komoditi tanaman perkebunan itu sendiri. Kemudian membuat ukuran lubang tanam, karena harus sesuai dengan komoditi tanaman perkebunan yang kita tentukan. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.